Selamat datang di channel Cerita Horor, di mana cerita tanpa canda dan tawa. Di kesempatan kali ini, cerita horor akan membahas pembunuhan keji oleh orang yang menderita penyakit psikopat. Psikopat adalah penyakit kejiwaan. Psikopat tak sama dengan gila, karena seorang psikopat sadar sepenuhnya atas perbuatannya. Seorang penderita penyakit psikopat tidak memiliki empati dan rasa belas kasihan. Berikut adalah beberapa kasus pembunuhan keji oleh seorang psikopat. Edward Theodore Jane, atau lebih dikenal dengan nama Ed Gein. Dia adalah seorang psikopat yang mengubah manusia jadi sebuah perkakas rumah tangga. Ed lahir dalam sebuah keluarga yang bisa dibilang cukup unik. Ayahnya, George Gein, adalah seorang pecandu alkohol, sedangkan ibunya, Augusta Gein, adalah seorang perempuan yang sangat dominan dan cenderung overprotective terhadap kedua anaknya, Ed dan Henry. Bahkan sejak kecil sang ibu selalu mendidik Ed dan Henry untuk membenci perempuan. Akses keluar yang dibatasi oleh sang ibu ditambah posisi rumah mereka yang cukup jauh dari area pusat pemukiman membuat Ed dan Henry tumbuh menjadi pria yang sangat tertutup dengan dunia asing atau dengan orang-orang luar. Ayahnya menjadi satu-satunya orang di keluarga Jane yang paling sering berhubungan dengan masyarakat karena merupakan tulang punggung keluarga. Sayangnya pada tahun 1940, ayah Ed meninggal dunia akibat gagal jantung. Untuk menghidupi ibu mereka yang juga sakit keras, Ed dan Henry akhirnya terpaksa keluar rumah dan mencari pekerjaan. Meski agak aneh, masyarakat tetap menerima Jane bersaudara karena dianggap cukup ulet, pekerja keras, dan bersedia melakukan pekerjaan apapun. Pada tahun 1944, saat bekerja merenovasi sebuah rumah, Ed dan Henry terlibat sebuah kecelakaan. Rumah tersebut terbakar dan Henry ditemukan tewas. Namun, kematian Henry menjadi tanda tanya besar. Pasalnya, meski tewas dalam kebakaran, tidak ditemukan luka bakar di tubuh Henry. Malah terdapat beberapa luka memar di bagian kepala. Kecurigaan pun sempat dilayangkan ke Ed. Namun, karena Ed terus berperilaku baik, tidak mencurigakan, dan tetap bekerja dengan tekun, lambat laun kecurigaan itu pun memudar. Tidak pernah ada yang menuntut Ed atas kematian Henry. Hidup Ed jadi benar-benar berubah saat ibunya meninggal di akhir 1945. Kehilangan sosok idola, panutan, dan satu-satunya teman Ed, merasa sangat terpukul dan kesepian. Karena sudah tidak memiliki tanggungan, Ed yang tengah berduka memutuskan untuk menjalankan usaha pertanian sendiri dan semakin menutup diri dari masyarakat. Setelah kematian ibunya itu, Ed juga mulai mempelajari anatomi tubuh perempuan hingga belajar sejarah kekejaman Nazi, khususnya soal eksperimen medis di kamp konsentrasi. Tapi sampai di sini, ya, penduduk sekitar melihat semuanya masih terlihat normal saja. Hingga pada saat 16 November 1957, seorang perempuan pemilik toko perkakas, Bernice Warden, menghilang. Anak Bernice, Frank, yang merupakan seorang wakil sheriff pun langsung turun tangan mengusut kasus ini. Penyelidikannya lalu berujung pada nama Ed Gein yang diketahui beberapa kali menyambangi toko Warden, namun tidak pernah membeli apapun. Frank pun memutuskan untuk memeriksa rumah Ed. Saat sampai ke rumah Ed, Frank sudah mencoba mengetuk pintu beberapa kali, namun tidak ada tanggapan. Ia pun berinisiatif menyeruak masuk melalui gudang kayu. Namun apa yang ia temukan sungguh di luar dugaan. Begitu masuk gudang kayu, hal yang pertama kali Frank lihat adalah tubuh seorang wanita yang digantung dalam posisi terbalik tanpa kepala. Di bagian kelamin hingga dada terdapat sebuah sobekan panjang yang digunakan untuk mengeluarkan organ dalam. Setelah dilihat lebih lanjut, ternyata perempuan malang ini adalah ibunya. Ya, si Bernice Warden yang hilang. Rasa terkejut Frank masih belum selesai. Saat memasuki gudang lebih dalam, ia menemukan benda-benda yang sulit masuk ke nalar manusia normal. Pasalnya, dalam ruangan itu terdapat 10 kulit kepala perempuan, 1 gulung kulit utuh tubuh perempuan jadi hasil.
dikuliti. Sabuk yang terbuat dari kulit perempuan yang dijahit dan menjadi satu, serta sebuah kursi yang bagian dudukannya dibungkus dengan kulit manusia. Bukan hanya dijadikan perkakas, Ed juga menjadikan sejumlah tengkorak manusia menjadi mangkuk sup. Saat masuk ke dalam rumah Ed, Franz menemukan organ-organ tubuh manusia yang memenuhi kulkas, meja yang dihias dengan tulang manusia, serta lampu meja yang bagian kapnya dibuat dari kulit wajah. Di dalam kamar Ed terlihat sebuah tempat tidur yang dihiasi tengkorak manusia, serta satu kepala utuh yang digantung menjadi hiasan dinding. Di sisinya terdapat 9 kulit wajah perempuan yang juga dipajang. Yang paling gila, Frank juga menemukan sejumlah potongan alat kelamin manusia di dalam kotak sepatu serta kulit wajah perempuan yang dijadikan masker. Intinya, hampir seluruh interior dan fashion di dalam rumah Ed dibuat sendiri menggunakan tubuh manusia. Akibat temuan fantastis itu, Ed langsung diciduk dan diadili. Selain disidang karena dugaan pembunuhan terhadap Bernice Warden, Ed juga diduga telah membunuh seorang pemilik bar bernama Mary Hogan pada tahun 1954 silam. Diduga, Mary merupakan perempuan hidup yang jadi korban pertama Ed. Kenapa dibilang korban hidup pertama? Sebab Ed mengaku selama ini hanya membunuh 2 orang perempuan saja. Sedangkan tubuh-tubuh manusia lainnya itu ia dapat dari menggali kuburan perempuan yang baru saja meninggal. Selain tubuh Bernice dan Mary, diperkirakan ada 15 mayat perempuan lain yang sudah diubah menjadi berbagai macam benda oleh Ed. Saking banyaknya, Ed bahkan tidak bisa mengingat berapa jumlah mayat perempuan yang ia kumpulkan. Di depan pengadilan, Ed mengaku membuat karya seni sadis itu karena ingin hidup sebagai perempuan utuh seperti idolanya, sang ibu. Untuk itu, Ed kerap mengenakan pakaian perempuan dan topeng dari kulit wajah perempuan serta berpura-pura menjadi ibunya. Karena dianggap tidak kompeten secara mental untuk mengikuti persidangan, Ed akhirnya dijebloskan ke rumah sakit jiwa Institusi Kesehatan Mental Mendota selama 10 tahun. Selama di rumah sakit jiwa, Ed dikenal sebagai orang yang sangat baik, sopan, lembut, bijaksana, dan cenderung tidak menyusahkan. Setelah dianggap cukup kompeten untuk mengikuti sidang, Ed lalu sidang dan dinyatakan bersalah. Namun ia tidak dijatuhi hukuman kurungan. Ia dinyatakan sebagai tahanan gila dan dikurung di Institut Kesehatan Mental Mendota hingga tutup usia pada tahun 1984, 26 Juli. Akibat kanker paru-paru dan gagal jantung. Karena kisah ini terbilang sangat luar biasa kejam, banyak penulis dan pembuat film horor yang mengadaptasinya menjadi buku dan film. Salah satunya adalah sutradara horor kenamaan Alfred Hitchcock dengan film Psycho. Kisah ini juga menginspirasi film Texas Chainsaw Massacre yang rumah tokohnya dihiasi dengan properti berbahan baku manusia, serta film Leatherface yang pelakunya mengenakan topeng kulit manusia dan menggantung korbannya seperti daging kurban. Masih ada lagi film lain seperti Buffalo Bill, Donnie, Audible Killer, dan lainnya. Itulah tadi kasus pembunuhan keji oleh seorang psikopat. Kisah ini berdasarkan kisah nyata. Dan terima kasih untuk kalian yang sudah mau menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di cerita horor berikutnya.